Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Messi Atika dari 3F Komunikasi Pemasaran dengan nomor absen 23. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi yang bertemakan cara mengatasi hambatan dalam komunikasi pemasaran. Nah, langsung saja pada materi ya. Mengatasi hambatan pemasaran dalam perusahaan memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengatasi hambatan pemasaran. Nah, yang pertama itu ada analisis dan penyesuaian strategi pemasaran. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis mendalam tentang kinerja pemasaran saat ini. Kemudian kita identifikasi elemen strategi pemasaran yang tidak efektif. Kemudian kita sesuaikan strategi pemasaran berdasarkan temuan analisis. Yang kedua, pemahaman yang mendalam tentang target pasar. Nah, kita perbarui nih pemahaman tentang karakteristik dan kebutuhan pelanggan kita. Kita bisa gunakan data analisis pasar dan umpan balik pelanggan untuk memahami tren dan preferensi baru. Yang ketiga, kolaborasi antar departemen. Nah, pastikan nih kolaborasi yang baik antara departemen pemasaran, penjualan, dan layanan pelangganan. Informasikan tim pemasaran tentang umpan balik pelanggan yang diterima oleh tim pelanggan tersebut. Nah, yang keempat, penyesuaian produk atau layanan. Nah, jika diperlukan, kita lakukan nih penyesuaian pada produk atau layanan agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan kita. Nah, kita juga bisa menggunakan umpan balik dengan pelanggan untuk melakukan perbaikan produk atau layanan tersebut. Yang kelima, peningkatan penggunaan teknologi. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan teknologi pemasaran terkini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Gunakan analitik data untuk mengidentifikasi tren dan peluang baru. Yang keenam, peningkatan keterlibatan media sosial. Nah, di sini kita tingkatkan nih keterlibatan kita dengan pelanggan melalui platform media sosial. Gunakan media sosial untuk mendengarkan umpan balik pelanggan dan berkomunikasi secara langsung dengan mereka. Nah, selanjutnya yang ketujuh, pelatihan karyawan. Berikan pelatihan kepada tim pemasaran tentang tren terbaru dan industri dan teknologi pemasaran. Pastikan tim memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola strategi pemasaran yang lebih modern. Yang kedelapan, pengukuran kinerja yang tepat. Nah, di sini kita tetapkan nih metrik kinerja yang jelas dan yang relevan untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran. Gunakan data untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja pemasaran. Yang kesembilan, ketepatan penargetan atau targeting. Nah, di sini kita perbarui nih strategi penargetan kita untuk memastikan bahwa pesan pemasaran yang disampaikan kepada orang yang tepat. Gunakan analisis data untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling responsif. Yang ke-10 yaitu inovasi dan kreativitas. Nah, di sini kita dorong nih tim pemasaran untuk berinovasi dan berpikir kreatif dalam mengembangkan kampanye. Jangan takut mencoba strategi pemasaran yang baru dan inovatif. Yang ke-11, monitoring dan evaluasi rutin. Nah, di sini kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap strategi pemasaran. Segera identifikasi dan tangani hambatan yang muncul selama implementasi. Nah, teman-teman, mengatasi hambatan pemasaran membutuhkan kesadaran yang baik terhadap perubahan pasar dan kesiapan untuk menyesuaikan strategi secara kontinu. Pemahaman mendalam tentang pelanggan dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan usaha dalam pemasaran tersebut. Nah, teman-teman, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menghadapi ataupun mengatasi hambatan dalam pemasaran. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.